disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini tentunya dengan suasana yang cukup berbeda daripada hari-hari sebelumnya, karena kita akan berbincang lebih dalam begitu terkait dengan bagaimana sebenarnya upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat. Bukan hanya unggul, tapi sehat secara jasmani dan juga rohani. Kita akan memperbincangkan ini bersama dengan Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu. Iya, sebelumnya terima kasih sudah hadir. Ya. Sehat ya, Dok? Sehat. Harus selalu sehat. Iya, baik. Nah, pendengar, seperti yang kita tahu bahwa memang Indonesia sedang mengalami krisis sumber daya manusia, di mana pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tapi tidak dibarengi dengan adanya penguatan literasi pada sumber daya manusia yang ada begitu ya. Mungkin bisa dikatakan Indonesia juga mempunyai taraf atau level literasi itu dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu masih cukup perlu diperhatikan begitu ya, Dok ya. Yeah. Nah, kira-kira apa yang menjadi problem gitu, Dok, di tengah meningkatnya pertumbuhan manusia tapi kita rendah secara literasi sumber daya manusia? Oke. Silakan, Dokter, dari perspektif seorang dokter seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Risma, serangan mendadak ini. Sebelumnya ya saya ucapkan selamat pagi kepada pecinta dan pendengar RRI dimanapun juga berada. Yeah. Nah, topik ini memang sangat menarik sekali bagi kita semua. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa sebenarnya investasi terbesar dari sebuah daerah atau negara adalah sumber daya manusia. Yeah. Itu investasi terbesar, dan bukan semata sumber daya alamnya. Justru sumber daya manusia ini yang utama. Negara yang mampu mempersiapkan generasi yang unggul dan sehat tentunya nanti akan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global. Ya, sehingga saya melihat tema ini memang bagus, baik, dan penting untuk kita cermati bersama. Kalau kita lihat, Indonesia saat ini sedang berada dalam periode bonus demografi. Yeah. Ya, di mana proporsi penduduk usia produktif ya sangat tinggi. Ini adalah peluang sebenarnya, peluang emas. Namun ketika kualitas sumber daya manusia yang memadai tidak dikelola, tidak dimanage, tidak dipersiapkan dengan baik, justru bonus ini akan menjadi beban. Nah, ini persoalan. Tantangan yang dihadapi oleh kita dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat ini tentunya sangat kompleks. Kalau namanya sumber daya manusia, tentunya persiapan dari bagaimana memproduksi. Ya, tentunya dari sebelum pernikah, saat hamil, menjaga proses kehamilan, kemudian melahirkan, ini pun juga berpengaruh, dan juga pola asuh yang diterapkan di keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sangat berpengaruh sekali. Nah, SDM yang unggul tentunya tidak hanya yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika, keterampilan, karakter, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Ya, baik, Dok. Sebelum dilanjutkan lagi, itu menarik tadi dokter sampaikan bahwa mempersiapkan, kurangnya ada yang mempersiapkan sumber daya manusia ini sejak mungkin dalam usia yang sangat dini. Artinya untuk mewujudkan SDM yang unggul itu bisa dipersiapkan, Dok. Artinya bisa di planning begitu. Nah, perlu tidak ada pengaruh dari misalnya kedua orang tua ini yang katakanlah orang tuanya atau induknya tidak unggul, anaknya akan tidak unggul juga begitu. Iya. Apakah itu akan berpengaruh, Dok? Ya, jelas, jelas. Persiapan justru sangat penting. Ya, apapun juga hasil yang bagus, yang baik akan didapatkan ketika persiapannya itu bagus. Itu sudah rumus, itu hukum. Tanpa persiapan yang bagus, jangan pernah deh berharap hasil yang akan baik. Dari persiapan kehamilan, sekarang ada tren ya, yang ini pun juga menjadi masalah. Yang sing beling sing juang. Nah, ini
Ini tren menarik ini. Ini ternyata berpengaruh juga karena akan muncul kehamilan yang tidak diinginkan dan pengaruh dampak sosial ke depannya. Hamil yang tidak diinginkan tentunya anak yang lahir adalah tidak mendapatkan dia perawatan yang baik, pelayanan yang baik, cinta kasih yang baik, otomatis outputnya pasti kurang bagus. Itu. Yang kedua adalah ketika ibu itu hamil. Ibu ini hamil penting sekali. Sebenarnya bibit yang ada di dalam kandungan ini yang terjadi dari proses pertemuan antara ibu dan bapak, sel sperma dan sel telur, kamebang dan kamepetak, ini sebenarnya memiliki semuanya sama. Semuanya sama. Ada yang namanya bakat baik dan bakat buruknya sama. Nah, jadi signature strength dan signature weakness-nya ini sama. Terus apa yang mempengaruhi bagaimana seorang ibu, orang tua ya, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap munculnya bakat-bakat baik dari anak itu. Ini penting sekali untuk diketahui oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Makanya kalau kepingin memiliki anak generasi kita ke depannya yang baik, yang cerdas, yang unggullah dari diri kita. Nah, seorang ibu yang hamil kalau dia cuek dengan kehamilannya, dia malas pada saat hamil, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang positif, jangan pernah dia berharap anaknya akan baik. Karena apa? Karena sejatinya kehidupan di dalam kandungan ini adalah merupakan sekolah pertama dari anak itu sendiri. Dan juga guru pertama dari anak itu adalah ibunya. Nah, kalau kepingin anaknya nantinya cerdas rajin saat hamil, otomatis berikan perlakuan-perlakuan yang merangsang anaknya ini untuk ikut menyelami apa yang dirasakan ibunya. Karena apa yang dipikirkan ibunya, apa yang diucapkan ibunya, apa yang dilakukan ibunya saat hamil direkam sama anak. Sehingga supaya signature strength-nya muncul, bakat baiknya muncul, baiklah dari ibu itu sendiri. Ini direkam loh sama anak. Nah, kalau ibunya malas, jangan deh berpikir punya anak yang akan rajin. Kalau ibunya tidak baik, jangan deh berpikir anaknya akan baik. Nah, inilah pentingnya persiapan semenjak dini, persiapan semenjak awal. Itu belum lagi persalinan ini penting sekali juga. Ya, nah setelah itu baru pola asuh yang tentunya dipengaruhi oleh keluarga, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, sistem pendidikan yang ada, dan juga interaksi di masyarakat, faktor sosial ini. Jadi menurut saya fondasi yang penting untuk kita ketahui bagaimana kita mempersiapkan bibit unggul semenjak dini dari dalam kandungan. Ini pun juga sangat penting sekali. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih dokter. Memang tidak hanya satu jalan menuju Roma begitu. Benar. Banyak jalan yang bisa kita lalui untuk menuju Roma. Tadi juga dokter sudah menyinggung tentang itu begitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak mempersiapkan kehamilan atau generasi kita secara matang untuk diri kita dan untuk negara lebih luas begitu. Dan terasa juga waktu kita dok sudah hampir mendekati pukul 10 begitu. Kita sudah berbincang hampir 1 jam lamanya, dan terima kasih untuk atensi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644 di via WhatsApp. Juga terima kasih sekali yang sudah menonton siaran ini live di live YouTube RRI Singaraja Official. Juga kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Dr. Putra Sedana SPOG. Iya, silakan. Terima kasih sebagai penutup. Kita memang perlu menyadari bahwa investasi terbesar suatu daerah atau bangsa bukan pada kekayaan sumber daya alam, melainkan pada kualitas manusianya. Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat ini bukan tugas sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang harus dimulai sejak dini, didukung oleh semua elemen daerah dan elemen bangsa. Dan jika ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, maka Indonesia dan daerah kita tidak hanya akan menikmati bonus
demografi, tapi juga akan siap menghadapi tantangan global dengan penuh percaya diri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempersiapkan generasinya untuk masa depan dengan bekal sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Luar biasa, dokter. Terima kasih sekali dokter atas waktunya, atas insight-insight positifnya begitu ya, untuk bisa kita juga memberikan ruang kepada generasi kita untuk menjadi unggul, jasmani dan rohaninya juga sehat begitu. Dok, kami tunggu kehadirannya kembali dengan topik-topik menarik lainnya tentang sumber daya manusia dan upaya-upaya untuk mewujudkan dan berkontribusi positif kepada negara kita tentunya ya dok ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di 2464 dan juga di via WhatsApp. Selepas ini jangan kemana-mana, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi dan sampai jumpa.